warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya Nadilah Purwati akan menjelaskan sedikit tentang materi apa itu media pembelajaran. Oke, langsung saja. Di sini saya mempunyai pengertian media pembelajaran. Nah, di sini ada menurut beberapa para ahli ya. Dari sekian banyak pendapat para ahli tentang apa itu media pembelajaran, di sini saya simpulkan bahwa media adalah komponen komunikasi yang berfungsi sebagai perantara atau pembawa pesan dari pengirim ke penerima. Nah, selain itu, di sini saya juga memiliki pengertian media pembelajaran secara umum. Oke, di sini media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan materi dari guru secara terencana sehingga siswa dapat belajar efektif dan efisien. Maksudnya bagaimana ya? Nah, di sini media itu adalah segala sesuatu yang digunakan tersebut mestilah yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan proses siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Nah, jadi kalau dijabarkan lebih rinci ya teman-teman, media pembelajaran itu bisa berupa bahan, alat, ya, kayak gitu. Nah, di sini ada media belajar. Media belajar itu terdiri dari dua komponen, yaitu bahan dan alat. Sama seperti tadi yang sudah saya bilang, bahan itu bisa berupa software. Nah, bahan itu di sini dikatakan dengan software. Media belajar terdiri dari dua komponen, yaitu bahan dan alat. Bahan sering disebut sebagai perangkat lunak ya, yang tadi software. Nah, sedangkan alat disebut sebagai perangkat keras atau hardware. Nah, dengan demikian media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar. Oke. Di sini ada yang namanya posisi media pembelajaran sebagai komponen komunikasi. Menurut Daryanto pada tahun 2011 ditunjukkan pada gambar yang di gambar satu ini. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, posisi media dalam sistem pembelajaran ini berada pada di titik tengah antara sumber, ide, pengkodean, penafsiran kode, dan caranya mengerti. Nah, di sini proses komunikasi akan berjalan secara efektif dan efisien, manakala penafsiran kode berlangsung secara cepat dan tepat. Ya. Hal ini dapat terjadi jika gangguan atau hambatan dalam komunikasi terminimalisir. Oke, jadi peranan media di sini dalam pembelajaran tentunya untuk mengurangi hambatan dalam proses pembelajaran sehingga tercapai hasil yang maksimal. Hasil belajar yang maksimal. Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber. Sumber di sini bisa dikatakan guru ya teman-teman. Nah, menuju ke penerima. Maksudnya ke penerima itu siapa? Siswanya. Lanjut ke manfaat dan fungsi media dalam pembelajaran. Kira-kira apa ya manfaatnya terlebih dahulu? Nah, kita harus tahu nih ya, manfaat dari sebuah media pembelajaran itu seperti apa? Oke. Adapun manfaat media dalam proses belajar mengajar, ya dapat kita perhatikan ya di sini. Oke, salah satunya yang pertama dapat membantu kemudahan belajar bagi siswa dan kemudahan mengajar bagi guru. Mudah sekali bagi siswa memahami sebuah pembelajaran jika pembelajaran tersebut menggunakan media, ya kan? Kalau misalkan contoh seperti anak-anak umur 4-6 tahun itu masih harus menggunakan media pembelajaran karena anak-anak tersebut biasanya sangat sulit memahami bagaimana konsep belajar. Ya. Jadi dengan adanya media pembelajaran, contohnya mungkin seperti Lego atau balok, jadi dia bisa meningkatkan beberapa aspek seperti motoriknya gitu kan. Nah, di situ juga bisa memudahkan untuk anak-anak mengerti bagaimana cara belajar yang menyenangkan dan juga membuat
membuat kemudahan mengajar bagi seorang guru. Selanjutnya ada melalui alat bantu, konsep atau tema, pengajaran yang abstrak dapat diwujudkan dalam bentuk konkret. Wah, manfaat media pembelajaran sini sangat bagus ya. Nah, yang ketiga, kegiatan belajar mengajar tidak membosankan dan tidak monoton. Tentunya dengan kita menggunakan media pembelajaran, cara mengajar seorang guru kepada anak muridnya pun tidak membosankan dan tidak monoton. Dan anak-anak pun pada esok harinya akan terus mempunyai perasaan ingin tahu terus-menerus. Dan itu sudah timbul yang namanya anak-anak suka akan belajar seperti itu. Manfaat selanjutnya ada segala alat indera dapat menafsirkan dan turut berdialog. Nah, kalau misalkan kita sebagai guru menggunakan media pembelajaran tentunya sangat amat bermanfaat bagi murid untuk mengaplikasikan segala macam kegiatan menggunakan alat inderanya. Tentunya seperti tangan, mata, lalu pikirannya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi. Tadi ada manfaat, sekarang fungsinya. Nah, menurut Levy dan Lenz pada tahun 1982 dalam buku Sanaki tahun 2009 mengemukakan 4 fungsi media pengajaran, khususnya media visual. Yaitu yang pertama ada fungsi atensi. Oke, di sini fungsi atensi itu maksudnya adalah media visual itu adalah merupakan intinya. Jadi fungsinya itu supaya menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Fungsi selanjutnya ada fungsi afektif. Maksudnya di sini media visual itu dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat mengunggah emosi dan sikap siswa. Selanjutnya ada fungsi kognitif. Nah, fungsi kognitif di sini pada media visual dapat terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Nah, yang terakhir ada fungsi kompensatoris. Di sini media pengajaran terlihat ya dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca, mengorganisasikan informasi dalam teks atau mengingatnya kembali. Nah, oke. Selanjutnya di sini fungsi media pembelajaran bagi pengajar. Nah, jadi fungsi media pembelajaran itu ada dua ya. Fungsi media pembelajaran bagi pengajar dan bagi siswanya. Nah, di sini yang pertama fungsi media pembelajaran bagi pengajar yang pertama ada memberikan pedoman, arahan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menjelaskan struktur dan urutan pengajaran secara baik. Yang ketiga, memberikan kerangka sistematis mengajar dengan baik. Yang keempat, memudahkan kendali pengajar terhadap materi pembelajaran. Yang kelima, membantu kecermatan, ketelitian dalam penyajian materi pelajaran. Dan selanjutnya, ada fungsi media pembelajaran bagi siswa. Nah, di sini fungsi media pembelajaran bagi siswa itu diantaranya ada yang pertama, meningkatkan motivasi belajar pembelajaran. Tentunya media pembelajaran itu sangat amat menyenangkan ya. Kalau misalkan belajar ada media pembelajaran itu sangat menyenangkan. Jadi ada motivasi belajar bagi siswa. Yang kedua, memberikan dan meningkatkan variasi belajar pembelajar. Yang ketiga, memberikan struktur materi pelajaran dan memudahkan pembelajar untuk belajar. Keempat, memberikan inti informasi pokok-pokok secara sistematis sehingga memudahkan pembelajar untuk belajar. Yang kelima, merangsang pembelajar untuk berfokus dan beranalisis, menciptakan
merasakan kondisi dan situasi belajar tanpa tekanan. Oke. Nah, selain fungsi-fungsinya, ternyata media pembelajaran juga memiliki karakteristik. Nah, di sini saya mengambil menurut Arsyad pada tahun 2022, setiap media mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi kemampuannya, cara pembuatannya, maupun cara penggunaannya. Oke, tentu di balik karakteristik tersebut, media pembelajaran juga memiliki prinsip penggunaannya, ya. Salah satunya di sini tidak ada satu media pun yang paling baik untuk semua tujuan. Jadi, yang kedua, media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Ketiga, media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar peserta didik. Jadi, setiap media yang digunakan oleh guru itu pasti sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar para siswanya. Nah, bukan untuk mempersulit para siswanya. Yang keempat, pemilihan media hendaknya objektif. Yang kelima, penggunaan beberapa media sekaligus akan dapat membingungkan peserta didik. Jadi, penggunaan beberapa media itu jangan terlalu banyak. Ya, kalau bisa 1 atau 2, ya paling banyak 3 secara bersamaan. Jadi tidak bisa jika media pembelajaran itu penggunaannya dipakai sekaligus banyak. Jadi itu akan membuat peserta didiknya pusing, jadi bingung gitu. Nah, di sini sudah kita membahas tadi tentang pengertian, manfaat, karakteristik, prinsip media pembelajaran. Dari sedikit materi tersebut, simpulkan bahwa sumber belajar yang ada di seputar kita ini, yang semua itu dapat kita manfaatkan untuk keperluan belajar. Sekali lagi, pembelajar hanya merupakan salah satu dari sekian banyak sumber belajar yang ada. Media merupakan salah satu komponen pembelajaran. Pemanfaatan media seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat perhatian pembelajaran dalam setiap kegiatan pembelajaran. Banyak jenis media yang bisa dipilih, dikembangkan, dan dimanfaatkan sesuai dengan kondisi waktu, biaya maupun tujuan pembelajaran yang dipunyai. Setiap jenis media memiliki karakteristik tertentu yang perlu kita pahami, sehingga kita dapat memilih media yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di lapangan. Oke. Melalui berbagai metode dan media pembelajaran, pembelajar akan dapat banyak berinteraksi secara aktif dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki pembelajar. Tentu saja, media yang digunakan dalam proses dan untuk mencapai tujuan pendidikan, pada hakikatnya media pendidikan juga merupakan media komunikasi, karena proses pendidikan juga merupakan proses komunikasi yang secara khusus digunakan untuk mencapai tujuan belajar tertentu yang telah dirumuskan secara khusus. Tidak semua media pendidikan adalah media pembelajaran, tetapi setiap media pembelajaran pasti termasuk media pendidikan. Nah, oke. Media harus dapat kita manfaatkan secara maksimal ya teman-teman untuk membantu pembelajar mencapai tujuan belajarnya. Alangkah minimnya pengalaman belajar peserta didik kita jika mereka hanya memperoleh informasi dari sumber-sumber yang terbatas. Masih banyak sumber belajar lain yang dapat kita manfaatkan untuk membuat pembelajar kita belajar. Peran penting pembelajar adalah mengupayakan agar setiap pembelajar dapat berinteraksi dengan sebanyak mungkin sumber belajar. Pemanfaatan media pada dasarnya dimaksudkan untuk membantu agar kegiatan pembelajaran lebih efektif, mencapai tujuan dan efisien dalam hal tenaga, waktu, dan biaya. Di sini, saya sedikit saja menjelaskan tentang media pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat dan bisa dimengerti oleh teman-teman. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.